Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya channel Kurikulum Merdeka ya, yang selalu setia memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan guru, PNS, TNI, Polri maupun para pensiunan. Nah, pada pertemuan kali ini saya hadir juga untuk menyampaikan informasi seputaran APBN surplus, gaji pejabat Indonesia dipotong, ribuan PNS dipecat, dan pangkas subsidi dari APBN. Ini kata Menteri Sri Mulyani. Nah, ini seperti apa ya? Informasi terkini juga mengenai kenaikan gaji PNS, TNI, Polri maupun pensiunan di tahun 2025, apakah ada atau bagaimana? Mari kita simak informasi sebenarnya ya. Ini dari Kementerian Keuangan. Mari kita simak bersama. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya terlebih dahulu. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Dari Manado Post ya, .id. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespon keberhasilan Presiden Argentina Javier Milei dalam menciptakan surplus APBN di negaranya. Keberhasilan Argentina menciptakan surplus APBN yaitu dengan memotong gaji pejabat hingga memecat ribuan PNS. Negara tersebut juga memangkas berbagai subsidi. Ini pertama kalinya Argentina mencatat surplus anggaran 10 tahun terakhir. Lantas apakah kebijakan pemerintahan Argentina tersebut akan diterapkan di Indonesia? Menteri Keuangan Menteri Keuangan Sri Mulyani berkomentar. Menkyu Sri Mulyani Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan kebijakan Presiden Argentina tersebut tidak akan diterapkan di Indonesia. Jadi ini pengalaman kebijakan di Argentina itu memangkas gaji pejabat dan memecat para PNS mempensiunkan para PNS. Memang jadi APBN dari Argentina ini surplus ya. Namun hal itu tidak akan diterapkan di Indonesia. Nah, ini Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan kebijakan Presiden Argentina tersebut tidak akan diterapkan di Indonesia. Indonesia di dalam mendesain APBN tentu dikaitkan dengan kondisi ekonomi kita. Jadi kita tidak bisa menjiplak ekonomi lain karena kondisi kita berbeda. Ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat 24 Januari 2025 dikutip dari merdeka.com. Sri Mulyani menjelaskan bahwa kondisi perekonomian di Argentina memang terus mengalami pertumbuhan. Bahkan beberapa kali negara tersebut yang terletak di Amerika Selatan itu mengalami krisis ekonomi. Nah, kalau satu namanya bukan tren mungkin kasus karena Argentina kondisi ekonomi dalam situasi yang sangat berbeda dibandingkan dengan emerging market yang lain. Mereka terus-menerus dalam krisis, tegasnya ini kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Tentu saja ini berbeda Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menilai gebrak kebijakan yang ditempuh Presiden Argentina tersebut telah sesuai dengan permasalahan ekonomi di negaranya. Jadi tidak sama dengan di Indonesia. Dan sekarang memiliki presiden yang mungkin totali beda pandangan
atau approach-nya yang mungkin dibutuhkan untuk kondisi perekonomian Argentina sendiri ya. Sedangkan pemerintah Indonesia sendiri masih menjadikan APBN sebagai bantalan perekonomian nasional. Dengan ini, kebijakan yang ditempuh pemerintah telah disesuaikan dengan permasalahan ekonomi yang terjadi di lapangan. Tadi di inflasi kita di 2+-1% ya. Kita sampaikan tadi di Argentina inflasinya mencapai lebih dari 70%. Nah, kalau kita -1%. So, it's totally different. Debt to GDP ratio mereka berbeda. Exposure mereka terhadap utang, terhadap kondisi ekonomi domestik maupun terhadap nilai tukar sangat beda dengan kita di Indonesia, ujar Sri Mulyani. Jadi kita juga mendesain APBN berdasarkan kondisi dan tujuan ekonomi kita. Bagaimana APBN tadi menjadi katalis terhadap produktivitas pangkasnya. Diketahui dampak terburuk kini membayangi masyarakat Indonesia. Efek Presiden Prabowo Subianto yang telah menerbitkan instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Total belanja yang Presiden Prabowo perintahkan yaitu untuk dipotong dari anggaran pemerintah pusat dan daerah, yaitu senilai 306,69 triliun rupiah. Dampak terburuk dari pemangkasan APBN bagi masyarakat biasanya terjadi pada kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Nah, demikian ya Bapak Ibu, jadi perekonomian Indonesia sudah sesuai dan APBN kita udah membaik ya. Sehingga ini ada potensi untuk kenaikan gaji PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan. Jadi Bapak Ibu perlu bersyukur ya, harus bersyukur karena perekonomian Indonesia lebih baik daripada negara-negara lain. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.